Kemudian thumma qra' bil hamd thumma qra'il hamda wa kabbir saniya. Kemudian setelah takbir Allahu akbar, iqra'u, baca olehmu alhamda, baca alhamd. Wa kabbara saniya. Alhamda, maksud alhamda ay bi Fatihah, dengan al-Fatihah. Jadi ketika takbir pertama Allahu akbar, baca al-Fatihah. Hadis di dalam sahih Imam Bukhari, anna Ibni Abbas qara'a fi salatil janazah wa qala la ta'lamu annaha sunnah. Adakah kau ketahui bahasanya membaca Fatihah itu dia sunnah? Jadi bahwa Abdullah bin Abbas membaca al-Fatihah. Hadis ni Talhah ibni Abdullah ibni Auf, salaitu khalfa Ibni Abbas, kami salat di belakang Ibni Abbas, dan salat Ibn Abbas mensalati jenazah, faqra'a bi Fatihatil Kitab. Kemudian Ibn Abbas membaca Al-Fatihah. Qala la ta'lamu annaha sunnah. Jadi oleh karena itu kita setelah takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, sir, dalam keadaan sir. Wa hadha i'tibarul akmal wa illa fatajzi'u ba'da ghairil. Jadi katanya di sini wa illa, jadi itu kalau sesempurnanya al-akmal, katanya sempurnanya baca al-Fatihah. Kalau tidak maka fatajzi'u, maka dibolehkan seseorang untuk membaca selain daripada al-Fatihah setelah takbir pertama. Jadi Allahu akbar, al-Fatihah tak dapat, tapi yang ia dapat qul huwallahu ahad. Ada orang kita karena memang di masjid tu sering diputar ngaji qul huwallahu ahad taruh aja. Jadi sehingga qul huwallahu ahad tu dia hafal. Al-Fatihah dia tidak hafal. Boleh dia membaca qul huwallahu ahad di tempat membaca Al-Fatihah itu pada salat janazah. Itu dia. Kalau Al-Fatihah tak dapat, ayat tak dapat, maka bagaimana? Maka boleh ia menggunakan kalimat zikir. Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau apa kalimat zikir yang lain, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Banyak sekali. Tuh. Kemudian takbir wa kabbara saniyan, takbir kali yang kedua. Wa ba'dahu salli ala muqaffa, kemudian seseorang bersalawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muqaffi bi kasril fa musyaddadah, muqaffi ay an-nabi, bahwa muqaffi sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yaqbalullah, tidak menerima oleh Allah, la yaqbalullah salata illa bituhur wa salatu alayya, tidak akan diterima salat seseorang kecuali dengan bersuci, dan tidak pula diterima salat seseorang kecuali dengan bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Maka itulah kita membaca salawat dalam salat janazah pada takbir yang kedua. Allahu akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu separuh daripada takbir, separuh daripada tasyahud akhir. Ats-tsalitsah tad'u liman tawaffa. Kemudian yang ketiga, takbir yang ketiga, berdoa bagi orang yang wafat. Bi khususiyatihi, dengan kekhususan bagi orang yang wafat ini. Maka kita bacalah doa Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu khusus untuk jenazah, tidak dicampur dengan yang lain, khusus untuk jenazah. Sebenarnya ini salah satu dalil bahwa doa orang yang hidup sampai kepada orang yang meninggal dunia. Buktinya mana? Nih hadis, Nabi mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Hari ini teman-teman kita Salafi Wahabi mengatakan bahwa doa tak sampai kepada orang yang meninggal dunia. Kata dia tak sampai. Doa tak sampai, percuma berdoa, kata dia. Doa yang sampai itu cuman anak yang soleh, kata dia. Jadi kalau orang yang lain yang tidak ada mengait dengan dia, tidak anak, tidak apa, tidak sampai. Lah buktinya ketika kita salat jenazah yang kita doakan apa? Allahumma ufir lahu. Nabi mengajarkan.
Nabi ketika meninggal sahabat tak ada mengait hubungan darah pun Nabi membaca Allahumma ighfir lahu. Ini dalil bahwa doa kaum muslimin sampai kepada orang yang meninggal dunia. Jadi jangan kita mau pula dikeju-keju, tak sampai tak ada gunanya. Jangan doa-doakan lagi. Kan ada anak yang wahaboy, ayahnya tukang talqin mayat. Ayahnya ketika hidup, ayahnya selalu mimpin baca Yasin. Ayahnya selalu mimpin talqin mayat. Ayahnya selalu mengajak orang baca Yasin, mengajak orang membaca Al-Fatihah untuk jenazah. Pas ayahnya meninggal dunia, dilarang oleh anak. Jadi kata ayahnya meninggal dunia, anak melarang. Kata anak, jangan doakan orang tua kami, katanya. Orang tua kami ini tak butuh doa bapak-bapak, kata dia. Tak sampai doa bapak-bapak, kata dia. Ini buktinya. Sampai Nabi mendoakan para sahabat dengan kalimat Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hadis Abi Daud dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban. Idza salaitum 'alal mayyit fa akhlasu lahu du'a. Apabila kamu mensolati jenazah, maka ikhlaskanlah dalam doa. Ikhlaskan dalam doa. Banyak-banyak dalam berdoa. Begitu dia Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal salji wal baradi wa naqqihi minal khataya. Banyak dalam hadis yang lain. Wa min ba'dihi takbiratun, dan kemudian setelah itu takbir yang keempat. Min ba'dihi, daripada setelahnya takbir yang ketiga, takbir yang keempat Allahu akbar. Wadu'a'u lil mu'minin wal mu'minat. Kemudian doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wassalam, kemudian setelah itu salam. Jadi tidak lagi memakai takbir lagi. Jadi takbir pada salat jenazah 3 selain daripada takbiratul ihram. Kalau masuk takbiratul ihram, maka takbir tadi berjumlah 4. Bagaimana kalau takbir terbuat 5? 5 kita takbir. Allahu akbar, takbiratul ihram. Baca Al-Fatihah. Allahu akbar, baca salawat. Allahu akbar, baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahu akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina. Mestinya salam. Ini takbir pula dia sekali lagi. Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kasus salat seperti ini? Dan ini sering terjadi loh. Bagaimana? Di Mesir pernah terjadi ini. Bagaimana dengan suasana kalau seperti itu? Apakah mesti diulang salat jenazahnya balik? Atau cukup selesai saja, dan makmum perlukah makmum baca subhanallah, kata makmum. Subhanallah. Jadi inilah takbirnya Allahu akbar. Subhanallah juga kita baca di belakang lagi. Bagaimana dengan situasi yang seperti itu? Maka boleh dan salatnya dianggap sah. Perlukah sujud sahwi? Tak perlu. Jadi jangan pakai sujud sahwi pula nanti. Ini kadang, makanya solat tu butuh ilmu dia. Tengok orang COVID menyalatkan jenazah pakai rukuk itu kan. Itu kan bahaya itu. Pakai rukuk itu jelas tak sah itu. Tapi kalau salamnya tertambah tanpa sengaja, tidak disengaja, tertambah takbir ni tertambah menjadi 5 tanpa disengaja, salat masih sah. Tapi tak mesti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sudah pakai rukuk, berarti salat batal itu. Batal. Aku ada aja di belakang semayang sorang-sorang aja nampak lah. Yang di muka lah rukuk seorang. Makanya jangan asal salat saja. Atau mungkin bisa saja yang jadi imam ni lupa dia mungkin. Lupa. Atau bisa jadinya tak tahu salat jenazah ku apa orang. Cuman ingin apa namanya itu bahasanya. Ingin tampil lah gitu, akhirnya dibuat letak kamera salat ternyata pakai rukuk. Kan bahaya, na'udzubillah. Jadi salat jenazah seandainya berlebih daripada takbirnya menjadi 6 daripada takbir, 5 daripada takbir, maka salat tetap sah dan tidak diulang dengan sujud sahwi. Tapi kalau tidak ada unsur kesengajaan, kalau sudah disengaja, maka salat batal.
Jadi memang salat batal dia. Ya, umpama kita tanya setelah selesai salat, imam tadi jadi imam salat jenazah ya. Berapa imam takbir? 5. Kok 5? Memang itu di hadis Nabi kata dia. Tu ulang salat kita berarti. Berarti memang imam meyakini bahawa salat jenazah itu 5 takbir, dah tak sah salat kita. Tapi kalau imam mengatakan 4 takbir, tadi 5 imam buat, enggak 4, 5 imam. Kalau seperti itu salat jenazah sah dan tidak mesti dengan sujud sahwi, begitu dia. Kadang orang menganggap enteng salatnya. Salat dari biasa dari kecil kita salat lagi katanya. Padahal kadang banyak perkara yang salah yang terbuat dia di dalam salat. Wasallam ka ghairiha min salawatin fi kayfiyatihi wa ta'addudihi wa niyatul khuruj ma'ahu wa ghairi dhalik wa yaqulu nadban ba'da rabi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa yusalli wa yusallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'u lil mu'minin wal mu'minat. Jadi ini jarang kita mengamalkan, tapi orang Arab mengamalkan pakai salawat di takbir yang keempat. Kita dari kecil jarang diajarkan itu. Jadi Allahu Akbar rakaat yang takbir yang keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ulama banyak mengamalkan itu dan ini ada dalilnya. Kita jarang kan? Kita jarang pakai salawat. Jadi mazhab Syafi'i yang ada bacaan di dalam takbir yang keempat. Kalau mazhab Hambali enggak. Maka di Makkah orang pakai mazhab Hambali. Allahu Akbar. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Rakaat kedua baca salawat. Allahu Akbar. Rakaat ketiga Allahumma la tahrim Allahumma filahu warhamhu wa'afihi. Panjang. Waj'al maswahu amajal qabrahu rahman. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Perhatikan salat jenazah di Makkah, di Madinah. Pas takbir tadi langsung salam dia. Allahu Akbar. Rakaat yang takbir yang keempat itu Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau rakaat yang keempat tu masih ada doa. Mana mazhabnya? Mazhab Imam Hambali. Jadi banyak kadang jemaah haji, jemaah umrah bertanya-tanya, Ustaz, orang tu apa setelah takbir yang keempat tu langsung salam saja dia Ustaz? Karena menurut dia tidak ada bacaan yang dibaca oleh Rasulullah dalam takbir yang keempat. Tapi menurut mazhab kita Syafi'i ada yang dibaca setelah takbir yang keempat. Nanti boleh kita tengok nanti orang-orang mazhab Hambali salat jenazah. Jadi setelah takbir yang keempat tu mereka langsung salamnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita enggak, kita dianjurkan lagi kita untuk membaca doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويسنن dan disunnahkan kita ziyadah menambah kalimat wa barakatuh pas ketika salam lil janazah. Assalamualaikum warahmatullah. Ditambahlah dengan wa barakatuh kalau salat jenazah. Kalau tidak salat jenazah tidak disunnahkan. Begitu dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Tengok dalam kitab I'anatul Talibin ada, dalam kitab Hasyiah Bajuri ada, dalam kitab Manahijul Imdad fi Syarhil Irsyad wal Ibad, begitu juga dalam kitab yang lain. Jadi kalau salat fardu cukup disampai Assalamualaikum warahmatullah. Sampai sana saja. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu dia. Kalau pada salat jenazah tambahlah wa barakatuhu. Wa barakatuhu Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disunahkan seperti itu pada salat jenazah. Tapi menurut mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man, dalam mazhabnya Imam Hanafi fi salatil faraid, baik pada salat yang fardu au fil janazah atau pada salat jenazah, tetap dianjurkan memakai wa barakatuh. Jadi mazhab Hanafi tadi itu. Kalau ada imam salat
Kata imam tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat maghrib berarti imam mazhabnya Hanafi. Begitu dia. Cuman dia awak kini kau nak jolen entah Hanafi, entah Syafi'i, entah Wahaboy nak jolen. Campur je. Apa? Karena dia hadis. Macam tak tahu pula Imam Syafi'i itu dengan hadis. Begitu dia. Jadi dianjurkan dengan menambah wa barakatuhu kalau salat janazah. Tapi kalau tidak salat janazah, maka tidak dianjurkan untuk menambahnya. Begitu kata para ulama.